Jadi oleh karena itu maka ya, hidup itu sekali lagi adalah di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Karena waktu yang sebenarnya yang kita miliki hanyalah saat ini. Masa lalu tinggal sejarah. Masa depan pun masih misteri. Karena belum tentu kita hidup di masa depan. Dan kita sudah melewati masa lalu. Dan kita tidak akan pernah bisa memiliki mesin untuk mengembalikan kita ke masa lalu. Walaupun ada lagu mesin waktu, itu hanya lagu. Itu kan sebetulnya hanya ilusi pikiran. Dan seakan-akan kita bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu maka hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Jadi oleh karena itu para sahabat, mari kita nikmati ya setiap saat yang kita miliki. Jangan pinjamkan saat yang kita miliki ini untuk hari esok. Karena apa? Setiap saat yang kita miliki, di situ sebetulnya terjadi proses penciptaan. Oleh karena itu maka kita jaga pikiran dan perasaan kita setiap saat. Karena apa? Saya pernah mengatakan ya bahwa perasaan kita saat ini lebih penting dari segalanya. Karena apa? Perasaan kita saat ini sedang menciptakan kehidupan kita. Karena perasaan ada timbal balik dengan pikiran. Jadi setiap hari, setiap saat adalah kesempatan untuk hidup baru. Jadi kenapa kita dibangunkan hari ini? Kemarin kita hidup. Sebelumnya kita hidup. Dan kenapa terus-menerus kita diberi kesempatan untuk hidup? Barangkali banyak yang tidak mengerti pesan apa di balik semua itu. Setiap hari, setiap kesempatan yang kita berikan kepada kita, sesungguhnya untuk menciptakan kehidupan yang baru. Menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu bagi orang yang punya kesadaran, sebetulnya saat bangun pagi, penuh semangat. Karena apa? Karena dia tahu akan mendapati kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Karena setiap hari kita berdiri di titik persimpangan hidup sebetulnya. Setiap hari itu kita berdiri di titik persimpangan hidup. Ya, terserah. Titik persimpangan itu adalah titik kritis. Kita mau bergeser ke 51% atau kita mau bergeser ke 49%, itu semua pilihan ada pada kita. Tetapi begitu kita bergeser ke 49%, maka kita akan mendapati siklus yang negatif terus-menerus. Begitu kita bergeser ke 51%, kita akan mendapatkan siklus yang positif terus-menerus. Jadi hukumnya cuma dua. Yang kita inginkan datang susul-menyusul, atau yang tidak kita inginkan datang susul-menyusul. Semua dikembalikan kepada kita semua. Ya, begitu ya para sahabat yang bisa saya sampaikan sebagai pemanasan seperti biasa. Itu adalah prolog yang saya sampaikan kaitannya dengan kajian kita di episode yang keempat. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, pahami setiap kata-kata yang saya sampaikan, karena setiap kata yang saya sampaikan itu memiliki makna yang sangat dalam, ya. Kalau tidak bisa menangkap sekali, mungkin para sahabat bisa mengulangnya 2 kali, 3 kali. Inilah kelebihan teknologi ya, karena bisa direcord, bisa direkam, jadi para sahabat bisa mengulang-ulangnya berkali-kali sampai betul-betul memahaminya. Jadi para sahabat, penciptaan itu ternyata tiada henti. Tidak ada titik henti proses penciptaan. Makanya orang-orang fisika juga mengatakan bahkan alam semesta ini sebetulnya tidak pernah berhenti berkembang. Jadi bumi ini, alam semesta ini terus mengembang. Kita tidak melihat kejadian apa-apa di sekitar bumi kita. Padahal sebetulnya ya, laporan dari teleskop yang dipasang di luar angkasa, mereka melaporkan ternyata begitu banyak kejadian di sana. Bahkan yang disebut dengan kematian bintang, kemudian bagaimana bintang-bintang yang mati itu ditelan oleh lubang hitam, bagaimana massa yang masif itu meledak, bahkan itu terus-menerus terjadi. Cuman ya alhamdulillah ya, kejadian itu tidak disaksikan dekat dengan bumi kita, sehingga kita di sini merasa aman, nyaman, seakan-akan bahwa bumi ini statis. Padahal sebetulnya alam semesta ini terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu maka proses penciptaan itu terjadi setiap saat, tiada henti. Jadi setiap saat dalam hidup adalah saat penciptaan, tiada henti, dan semesta ini berkelimpahan tiada batas. Jadi oleh karena itu ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Ya, bumi ini sebetulnya cukup buat semua orang yang bersyukur. Tapi bumi ini mungkin saja tidak cukup bagi satu orang yang serakah. Oleh karena itu maka jangan khawatir